Fasul al-isti'anah itu arba'atu usulin. Al-isti'anah, meminta tolong, itu ada 4 keadaan. Yang pertama hukumnya mubahatun, wa khilaful aula, wa makruhatun, wa wajibatun. Jadi al-isti'anah, minta tolong. Minta tolong itu minta tolong dalam apa? Dalam hal ibadah. Itu ada 4 perkara. Yang pertama hukumnya mubah, ada yang hukumnya khilaful aula, yang ketiga itu makruh, yang keempat itu hukumnya wajib. Al-mana al-i'anatu walau bila tulabih, menolong walaupun dengan tanpa ada diminta, dengan tanpa diminta. Bitibarul hukum syar'i, ketika kita itu melihat hukum syariat itu ada 4 bagian. Pertama mubahan, hukumnya mubah. Maksudnya apa? Mubah ini yastawi fi'luha wa tarkuha, mengerjakannya dan meninggalkannya hukumnya sama. Yang kedua khilaful aula, boleh baginya ya juz fi'luha, boleh dilakukan. Wa tarkuha, boleh dia itu melakukannya dan boleh dia itu meninggalkannya, tetapi meninggalkannya itu lebih utama. Namanya khilaful aula. Hukumnya makruh, boleh melakukannya dan meninggalkannya, tetapi kalau meninggalkannya itu karena mengikuti perintah yang imtisalan, sawab, dapat pahala. Wajibatun, ada kalian minta tolong itu hukumnya wajib. Wajib yusabu ala fi'liha, diberi pahala kalau melakukannya dan disiksa kalau meninggalkannya. Wa yu'aqabu ala tarkiha. Wa baqiya qismun khamis, masih ada bagian yang kelima katanya, bahwa al-i'anah al-mandubah, yang sunnah. Kalati, seperti contoh qasada bi ta'limul mu'in. Kalati qasada bi ta'limul mu'in, tujuannya untuk mengajari orang yang minta tolong. Contohnya waqa'inatul munfarid, ya kayak orang belum punya wudu, belum tahu hukumnya wudu, caranya wudu. Laware iki. Coke banyu iki, nang aku. Iki lho carane wudu kayak gitu. Untuk mengajari caranya berwudu. Ngajari. Terus waqa'inatil munfarid ala soffi. Idza jaru liyaqifa ma'ahu. Contohnya juga minta tolongnya orang yang sholat sendirian dari sof, ketika dia itu narik untuk berdiri bersamanya. Apa maksudnya? Jadi ngancani sof bibian. I'anah, menolong orang yang sendirian. Ya, itu hukumnya sunnah. Apa sih? Ketika kita posisi sof ini, sof pertama full, di belakang kita ada orang satu, dia takbir Allahu Akbar terus nyenggol. Kita yang disenggol disunahkan untuk membantu dia. Membantu apa? Supaya berdiri di sampingnya. Mundur berarti. Mundur. Berdiri bersama. Supaya apa tujuannya? Supaya sholatnya yang orang sendiri ini terselamatkan fadilah jamaah. Kenapa? Karena orang yang sholat sendirian di softnya sendirian, cuma dia tok, itu hukumnya makruh yang bisa menghilangkan fadilah jamaah. Jadi kalau kita datang melihat softnya full semua, kita datang sendirian, kita takbir ya, takbir dulu, Allahu Akbar. Kalau kita nggak takbir dulu haram narik orang. Kita takbir dulu, Allahu Akbar, setelah itu baru tarik. Wah, belum tuh gitu. Keret. Mana? Ditarik. Oh, belum benar. Wah, ini nggak paham. Ini nggak paham. Nah, kita juga harus nyari orang yang sekiranya dia itu membantu kita, bisa membantu kita ya. Nyari orangnya. Oh, koncone dia kan paham. Oh, ini saya dapat kalau kalian koncone HP. Nggak ada yang kenal. Nah, kan yang paham, tarik. Mundur. Buat ini mau saya tarik, mau tarik.
Terus sholat ditarik-tarik. Jalanan malah. Tarik meneng, gak gelem, pindah. Geser kayak gini. Jam dulu. Geser lagi, pindah orang. Tarik meneng. Oh, mau nemenin. Wah, yaudah. Terusin sholatnya. Kenapa? Karena kalau dia sholat sendirian di soft, dia satu kegiatan pada jamaah. Koyok-koyok wong sholat dewi ya. Sepertinya sholat sendirian. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa mukhtalaf fi sihhati. Ada ulama yang mengatakan gak sah sholat ini. Gak sah sholat ini. Kalau sebenarnya sunnahnya tengah. Kita sebelah kanannya. Jadi kan posisinya ini imam. Jamaah. Nah, dia di sini. Katakan baru di sini siapa sih? Ini imam ya. Ini orang yang belakang imam. Nah, nariknya ini. Dia mundur ke sini. Nah, terus ini kosong. Iya kosong, biarin. Oh, kosong. Karena untuk membantu ini. Tapi kalau cuma ini. Ngeprank. Terus narik mundur itu malah nih. Tarik kan dia. Wah, ini pamong wah. Dibantu malah nyobot. Itu dia di sini. Kalau nggak mau ya ke samping sini. Kalau ini nggak mau, dia pindah ke sini. Terus narik yang ini. Kita film, belum kabeh. Ayo. Nasi kabeh. Luser. Mungkin. Nah, seandainya kita temukan ini ada soft ini ya, soft. Sekiranya dia itu masuk, kalau dia luser, mending masuk saja. Kalau masih ada namanya saat ya, saat. Ini kalau dusur ini bisa masuk ini. Nah, masuk saja. Jangan narik kalau bisa. Karena repot kamu narik. Kalau sudah posisi kayak gini, ini narik semuanya tadi ya, narik di sini. Kan kosong ya. Ini kan kosong terus. Kalau ada orang datang gimana? Ya sudah ke sini. Ke sini, ini biar maju ke sini. Kalau nanti ada orang Datang lagi? Enggak. Ya kesini lagi. Enggak, belum narik. Satu. Nah, itu nang burene iki sing nganggo sarung e. Itu narik, tetap narik apa mboten? Nah, dia datang posisi sendirian, tapi masih ada orang di belakang kayak ini. Tunggu nih sih. Sekarang. Datang sampai. Enggak, nang nggone ketinggalan, Mam. Ya, Mam. Dia mau Yang rakaat balik. satu kali nggak dapat fadilah malah. Tetap nggone. Hah? Ya, apa? Enggak, maksudnya lebih baik narik apa lebih baik Nunggu. Kalau memang terlalu lama kita ketinggalan beberapa rakaat, mending narik dulu. Dia datang, disuruh maju. Nungguin di sini atau langsung ke sini? biasanya ngepres itu. Ngepres piye? Coba yang sudah belum, emang tutup. Nah, belum habis yang belum cari. Sementara nggak tutup paling ya sebelum mulai ini bocah ini lancar Sing dinteni mbah-mbah. Nah, nyantai malah. Ini malah nyantai. Hebat. Nah, bahasan kalau imam heran dan takbir, malah ngenteni imam ngadeg. Iya, biasa. Nah itu hukum nolong. Jadi ketika ada yang minta tolong untuk ditarik, sunnahnya menolong. Ya kita tadi nggak ada hukum sunnah, ternyata ada ya hukum sunnahnya menolong. Adanya seperti itu. Kita Atau nganu ya, ngundang wong wis salat ya. ya nolong orang yang sholat juga. Seperti halnya kita sudah sholat jamaah, ada minta tolong ditemenin.
yuk kancani jamaah yuk. Ya sunnah bagi kita untuk nolong. Ya, sunnah bagi kita untuk nolong. Jadi kita sudah sholat jamaah, tiba-tiba ada orang mau sholat jamaah, aduh, dia tahu, yuk kancani, kancani, dikancani. Nemenin istri di rumah gitu. Nyomin istri di rumah, tahu? Yang serang orang lain. Apa iya sering ngomong kancani. Ngansa. Jadi guru gue. Curhat mah gitu. Sesuai. Bukan dari bucu lagi. Beb, itu afdolnya gimana? Misal salat isya 4 rakaat, kita nunggu satu orang ini belakang ini mungkin ketinggalan 1 rakaat dan kita masih dapat 3 rakaat berjamaah dan satu enggak, misal sama yang 2 rakaat udah dapat tinggal atau yang kita dapat rakaat yang keempat ya, tapi nunggu ini dan kita ketinggalan 3 rakaat. Kalau memang orangnya cepet-cepet ya tungguin, tapi kalau orang udah lama mending narik. Dan kalau narik itu paham nggak yang ditarik masalahnya? Kayaknya banyak enggaknya. Banyak enggaknya. Ah, banyak nggak paham nih masalah. Oh ya, Tarian mah. ditarik nggak belum malah. Imam nunggu makmum. Kalau mungkin teman ngaji, teman ngobrol mungkin bisa ya. Pokoknya aku narik untuk yo. Sebelum takbir ya, sebelum takbir dia itu punya aku kata arek we tak senggol mundur yo. Disenggol biasa dikira. Malah jawabin mau. Aku semakmum imam. Kalau lagi lebih iya nih. Aku mah enggak bisa kan berarti imam. Kan dikira Nyenggol dari imam Nyenggol, biasanya. biasanya ada makmum sama ada Ya kalau tidak di imam. Berarti itu setelah takbir. Ya, nariknya itu setelah takbir. Kalau nggak setelah takbir itu haram. Kenapa? Karena menjadikan dia sendirian. berarti maju sekali melangkah. Dia melangkah, melangkah satu terus nyenggol, mundurin orang kayak gitu. Melangkah satu kali, nggak masalah. Melangkah satu kali untuk narik ke belakang nggak masalah. Kan kadang kalau Oke. safar kan mau ke masjid ada jamaah baru yang telat atau orang lagi jamaah gitu kan. Berdua cuma berarti takbir dulu baru ada yang sampingnya. Takbir dulu. Takbir dulu baru. Nah, iya. Kebanyakannya orang itu narik dulu baru takbir. Iya, itu. Padahal kalau narik dulu baru takbir itu hukumnya haram. Haramnya kenapa? Karena dia menjadikan orang itu sendiri dari sholat. Posisi kayak gini kan ya. Nah, orang datang, tapi dia narik dulu ke sini. Nah, posisinya itu kayak dia itu sholat sendirian Satu-satu. Kalau dia sudah takbir berarti kan dia posisi sholat. Berarti dia nggak sholat sendirian di belakang sholat. Kalau kayak gini kan posisi dia belum takbir sudah narik orang. Posisinya kayak gini dia. Menjadikan orang yang tadinya pada sholat ditarik tidak punya sholat sendirian. Sedangkan dia baru takbir. Kayak mama rada jadi. Mama lagi sama. Baik. Tambah suwi. Kalau sama makmum yang telat itu bisa jadi ini imam nggak? Misal sama-sama kurang 2 rakaat sebelahnya jadi ini imam gitu. Jadi ini memang bisa. Bisa. Jadi ada teman berangkatnya bareng, masbuk semuanya. Setelah itu imam salam, salah satunya dimajuin dikit jadi imam. Perlu tepuk. Hah? Perlu tepuk. Itu kok. Ya tepuk aja kalau mau. Tepungan Pak. Ini cucu maju dewe kan nggak sing ngerti ya. Tapi dia kudu saya ngerti juga nih. Tepuk. Malah dia bilang, apa maksudmu? Bingung. Tapi api
Hah? Sendirian nggak masalah. Balapan. Sendirian. Tapi balapan. Tapi jamaah boleh, jamaah itu boleh. Tapi bagusnya sendirian dulu. Sampai Balapan. Selesai. Ada yang keenam ternyata ya. Tadi kan isti'anah menolong itu ada 4. Yang mubah, khilaful aula, makruh, wajibah, terus ada yang sunnah ya. Sunnah ini yang kelima sunnah. Wasadisun. Dan yang masih ada bagian yang keenam yaitu i'anah alal muharram. Menolong bahkan perkara yang diharamkan. Contohnya menolong akan melakukan sesuatu yang diharamkan. Minta tolong beliin apa namanya? Anggur, figur. Minta tolong apa cariin PSK gitu. Ya, tolong. Tapi ya anaknya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Sekarang fal mubaha, ada hukum yang mubah. Ia takribul ma'i, mendekatkan air. Mendekatkan air, minta tolong ditibaki, jalur tolong tibaki, itu mubah. Minta tolong hidupin apa namanya sanyu, mubah. Minta tolong bukain kan, mubah. Mubah, minta tolongnya itu mubah. Minta tolong kan, minta tolongnya. Kita bahas minta tolong. Tapi kita yang dimintai tolong ya di sana itu membantu. Minta tolong juga. Jadi posisi ini yang posisinya minta tolong kepada Ustaz Tuhan, saya minta tolong ambilin air itu. Nah sampean hukumnya ya sunnah karena akan membantu ibadahnya Allah. Tapi kalau saya sendiri yang minta tolong itu gimana? Padahal yo iso makan dewe. Cukup dewe yo iso sini tapi Ngomongnya itu takribul ma. Al-mana anal-i'anah, minta tolong. Al-mubahah, ya ihdorul ma, menghadirkan air. Wa misluhu ihdorul ina wadalwi, minta diambilkan wadah air atau ember ya. Atau juga non timbo nih sekalian dibagi. Jenis bahan itu kan misal. Iya. Nah, kok ada hukumnya sendiri. Walau inna khilaful aula. Tidak dikatakan ini khilaful aula. Kenapa? Karena disebutiha karena tetap nih kianah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah pernah minta tolong. Untuk diambilkan air. Air. Wahada wal awal minaksamnya. Ini adalah yang pertama daripada bagian kianah. Karena dulu sahabat-sahabat ketika Rasulullah bersamaan Rasulullah itu bepergian, ada salah satu sahabat yang membawakan air wudunya Rasulullah. Air wudunya Rasulullah ada yang bawakan. Air wudunya, air minumnya kayak gitu. Sahabat-sahabat. Ada yang khidmah seperti Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Anas bin Malik dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, sahabat Safinah dan lain-lain. Itu mereka membawakan barang-barang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, khilaful aula. Ada khilaful aula. Ya sobul ma' ala nafil mutawatir. Nah, ini ada yang khilaful aula. Ini apa? Sobul ma' minta dirujukkan banyu kepada orang yang minta wudu. Tolong kotor kayak gini. Nah, itu khilaful aula. Jadi minta ambilin dayung sekarang nanya terus untuk yang nolong. Nah, gitu. Gantian. Nah itu gantian, itu tak gantian. Padahal bisa sendiri kan? Bisa nggak sendiri? Bisa lah kayak gini. Bisa. Lebih boros. Ya, tak tahu. Khilaful aula tadi. Khilaful aula itu masih di bawahnya makruh.
Jadi di antara mubah dan di antara makruh itu ada khilaful aula. Al-mana anna khilaful aula dengan i'anat al-i'anat bisabil ma'i ala akhir mutawaddi kal muhtasil. Sebenarnya orang yang mandi. Orang yang mandi minta dirujuke. Orang yang mandi mau mandi Jumat, mandi apa minta dirujuke. Qala Shibromilisi. Qala Shibromilisi. Ini seorang ulama besar ya, Ali Shibromilisi. Oh, gimana sih film jenis Shibromilisi? Pin, ini sebenarnya juga anak-anak mana Pin? Di sini Shibromilisi. Angel banget tuh. Angel banget. Shibromilisi. Yang terkenal tuh. RM ya? RR. Rokmen. Wa yang bagi ayatuna min dalikal wudu minal Hanafiyah. Liana mu'addatun istimal ala hadal hadal. Wa yasul ayataka istimal minha ala ghairi. Simbiolisasi wa yang bagi termasuknya itu adalah wudu daripada Hanafiyah. Hanafiyah apa? Hah? Keran? Apa dong? Keran. Keran kan? Hanafiyah. Apa baca terjemahnya? Keran. Keran itu yang semacam ini dari air keran. Keran. Oh, tahu nama. Berarti kalau kita pakai kain keran Khilaful berarti aula berarti. itu simbiolisasi ya. Hmm. Coba terjemahnya. Enggak lah. Terjemahnya. Hendaklah wudhu yang semacam ini dari air keran karena memang keran itu dipersiapkan untuk pemakaian yang semacam ini tidak dapat digunakan untuk lainnya. Paham. Sebaiknya daripada dikocok ke uang, mending nganggo keran. Dengarin. Wa yang bagi ayatuna min dalikal wudu minal Hanafiyah. Kan sebaiknya. Ya, itu kan keran kabel. Wa yang bagi ayatuna min dalikal wudu minal Hanafiyah. Ya, liana mu'addatun dan istimal ala hadal hadal. Besok ayataka istimal minha ala ghairi. Berarti ini khilaful aula apa enggak iki? Betul. Nganggo keran betul. Kalau pakai keran enggak ya. Kalau kita sekarang ini hampir semua masjid kayak gini Pak. Keran. Keran semua. Kalau kita khilaful aula wah repot banget itu. Berarti butuh duit ulah. Itu duit ulah, itu harus tambah boros meneng. Kudu lagi bisa cilik kamu habis. Jiblon. Nah, jadi yang bagi ayatnya mendalikal wudu minal Hanafiyah yang mu'addatun lil istimal ala hadal wajib. Biasa la yata'atta al istimal minha ala ghairi. Mungkin ya. Sekiranya tidak ada minta tolong dengan selainnya ya. Kalau kayak itu kan tidak. Yang mubah saja. Terus wal makruhatu ia liman yaghsilu a'dhahu. Ada minta tolong yang makruh. Minta tolong yang makruh itu kalau dia minta digosok-gosokkan, dibasuhkan anggota wajah, anggota wudunya, ya. Anggota wudunya. Al-makna al-li'ana makruha ayya al-li'ana hafi ghusli a'dha'i nahil mutawaddi. Ayya ma lam yakun udhur. Minta dibasuhkan. Berarti dia ya. Minta dibasuhkan berarti digosok kayak gini banyu udah nih aku jadi usap-usap gitu gosoknya kayak gitu Betul. Ya, Nanti ada. Sabtu kan. dengan sekiranya tidak ada udhur. Kalau ada udhur nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau dia sakit ya atau Meninggal. Mesti rame. Loh, Enak. kena CP loh, kena apa ya? CP apa tuh? Sip. Stroke ya, Stroke. itu kan nggak bisa dia. Kita intinya dibantu, digosokkan kayak itu, kan udhur itu. Tapi kalau
Kalau kita masih sehat seperti ini, minta tolong sama orang, minta dibasuh-basuhkan kabeh, sikil kuki sekalian gosok ini. Itu hukumnya apa? Makruh. Kenapa tidak pantas bagi orang yang masih sehat minta tolong dalam urusan ibadah? Ini enggak minta tolong tapi ditawani be, karena kita hikmah. Berkah. Kalau nggak minta tolong, ini minta tolong. Kalau ada udur nggak apa-apa ya. Kalau ada udur, masih sakit atau tidak. Ada wal wajibatu hiya lil marid indal aji. Nah, itu bahkan hukumnya kadang wajib bahkan. Minta tolong untuk apa? Minta tolong bagi orang yang sakit ketika tidak mampu ya. Ya ini contohnya kena stroke itu nggak bisa kayak sobat. Al makna anal i'anah al wajibah. Minta tolong yang wajib itu i'anah lil marid. Minta tolongnya bagi orang yang sedang sakit. Tidak ada tidak mampu untuk wudu ya. Fa yajibu alaihi tahsilu man yu'inuhu, menghasilkan orang yang bisa menolongnya. Walau bi ujrati misl, walaupun dengan upah. Kalau kita mampu untuk membayar orang untuk mewudui kita, wajib kita bayar. Wajib kita bayar. Kita nggak bisa wudu sendirian. Ada orang sakit nggak bisa wudu sendirian kecuali dengan pertolongan orang lain. Dan tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang mau menolong kecuali dengan upah ya. Upah itu. Ayo yang muda kan susu yang malas. Kadang anak yang kamu tak beli. Kita sana itu lah. Mudah ini mudah. Infadulat nama yang tabaru fi zakatul fitri. Kalau memang harganya masih ada sisa ya, yang dianggap di dalam masalah zakatul fitri, masih sisa buat makan besok dan besoknya. Kalau masih banyak uang ya boleh, sangat boleh sekali. Wa illa seandainya nggak ada uang sama sekali untuk menyewa orang, ya, dan dia tidak mampu untuk minta tolong kepada orang untuk mewudui, boleh sholat bintayamum. Sholat dengan tayamum, tapi wajib wa'adat dan wajib diulangi lagi. Sholatnya dengan tayamum wajib diulangi lagi. Pertanyaan. Intinya sholat. Ya, sholat. Terus walau wajada mayyuatihu masalah mutabarian lazimal qabul di adamil minna. Tapi kalau seandainya menemukan ada orang yang mau mewudui dia tanpa ada upah, seandainya mutabarian, dia memang pengen bantu ibadahnya orang, relawan dengan sukarela tanpa ada bayaran sama sekali. Apa hukumnya? Wajib diterima. Dan kalau mau, aku ngajar bayaran, aku pengen kutanya mau bayar, mau. Lalu yang butuh dia pakai iso kok. Mau. Padahal sing iso kene ndase tuh mau piye. Siram kalian. Wajib diterima pertolongan orang itu. Kenapa? Yang ada minah karena tidak ada pengundang-undang atau undang lagi. Undang-undang ya. Mungkin bantuan orang lain, mungkin apa? Pemberian orang lain. Karena enggak ada di situ. Yang ada minta. Lazimal qabul yang ada minta. Ada pertanyaan? Enggak ada duit, utangan lagi lagi. Ada uang, tapi Enggak ada duit, minta bantuan orang lain utang. ya silakan kalau mau gitu. Tapi utangnya nggak wajib. Tapi seandainya aku tak utang baik lah, aku tak utang baik, supaya nih uang setelah usia aku. Apa tahu? Ada lagi pertanyaan? Lebih kepada sing ayat itu sing itu basma sedang keduanya langsung berbayar anak tidak seperti ini asal dengan Ayo,
maksudnya ke Osok itu. Ya ikut pendapatnya Abu Hanifah saja. Tidak. Benar. Saya dikasih tanah sama orang. Ada makamnya 2 orang, suami istri. Itu ya kiai yang buka teras itu yang bocor teras. Kalau mainan itu yang pindah. Dikasih orang dari Abad Telepon dikasih orang, terus Abad Telepon nawarin ke saya, naik belum kursi dong, kayak gitu Abad Telepon. Ya sudah lah, ambil. Nah, orangnya tadinya mau diwakafin, oke, ngelip pol apa. Akhirnya dihibahkan. Setelah dihibahkan saya bingung, kayaknya saya masih lama di Jati Asih ya. Kayaknya kasihkan santri dulu dan Jati Asih biar makan. Belum ada panggung, masih tanah agak miring sedikit. Sailing Alam Padang. Ya sebenarnya kan gitu, 36 kali 37 ya. Lumayan. Tanduk duren. Coba talas. Oke. Ada yang coklat tuh. Tapi orangnya itu minta yang penting makamnya dirawat dulu. Ya, belum ada tuh juga lah kalau dia nawas tentang makam yang atas kalau gitu. Ya sampai sekarang belum dibangun dulu. Di Wayu Kan? Maya. Ada itu. Wih bang, ngarahin orang udah gitu. Ayo. Jadi ya pingin, tapi ya Ya kayak mau pindahin kan? Pindah. Kalau mau ikut pendampingan Bonifay ya pindah. Beli tanah tapi ada makamnya. Dipindah, intip DPU. Iya, udah lama makamnya. Yang paling tulang-tulang. Dia ikut pendapat ulama adalah di Mekah Madinah itu 2 tahun sekali dibongkar. Tulang-tulangnya terus dikumpulin, ditaruh mana nggak tahu deh. Kan kayak gitu prosesnya. Mereka kan makamnya apa sih? Ada wadah, ada tutupnya 2 ya. Jadi makam kayak gitu. Nah, apa ya? Makam di bawah, terus ditutup kayak gini. Ini bawah makam. Dua apa tadi? Blok ya. Tutup. Ya cocokan ya. Tutup. Berat dua. Saya ikut diuruk, di apa namanya? Tutup, ditimbun. Itu posisi. Nanti 2 tahun kemudian dibongkar, diangkat, samping, ambil tulang-tulangnya. Ada orang yang pernah masuk ke situ ya, buatang temen ya, masih bau batangnya masih ada. Jadi waktu itu umroh kainan makan gitu. Oke, batang itu. Batang musuh jelas itu. Di pemakaman Malah dan pemakaman Baki itu bau. Kenapa? Karena nutupnya ya pakai tutup seperti itu, bukan tutup seperti minyak kita. Coba dulu. Kalau aku pernah makan Baki kayak gitu kalau Ya. tapi nggak diuruk lama. Enggak. Pasir. Diringking mah kita wis. Ganjil aja lu wis tutup dulu. Ucok-ucokan. Bisa itu tutup pasir. Tapi tutupnya nggak boleh orang banget, pagi banget, seni gitu.
kadang kena angin, kadang sela-sela kayak ini, ini belum padam rungso gitu. Iya. Kang, siap belum? Penyiapke. Ada yang bertanya? Hah? Pakai penny? Karena ini pas coronavirus kan pasti udah dicopot. Enggak itu coba. Jadi ini menurut dari jadi aku nggak cukup main pepes sana deh. Nggak dicoba. Yang jangan corona itu kan sempurna. Kan bisa ya tak bayar ya orang kena tutup sini. Ada orang diusir. Repot. Ketika posing ngurusi main keamanan ya kayak gitu. Skill beda. Terus yang penting kremasi gendang ditutup dan dibulgin. Allah pelanggan nggak ngerti. Sebenarnya kemarin nggak tahu bayaran.